Halo, perkenalkan saya Angela Sinta, mahasiswa Fakultas Teknobiologi, Program Studi Biologi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, kelompok 44, KKN 78. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Brasarto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta, kelompok 44, KKN 78. Halo, perkenalkan, nama saya Melin Florencia, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dari kelompok 44 KKN 78. Halo, perkenalkan nama saya Ngesi Aulia, mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur, Universitas Atmajaya Yogyakarta dari kelompok 44 KKN 78. Halo, perkenalkan, nama saya Rino Wahyu Pangestu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dari kelompok 44 KKN 78. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Nugraha. Saya mahasiswa dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Manajemen Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam kesempatan kuliah kerja nyata periode 78 kali ini, saya bergabung dalam kelompok 44. Halo, perkenalkan nama saya Robert Kandungan Tamobolo, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dari kelompok 44 KKN 78. Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Andika Deniswara, mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dari kelompok 44 KKN 78. Halo, perkenalkan nama saya Steven Setiadi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dari kelompok 44 KKN 78. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang pemilihan kerajinan perak atau logam perak menjadi topik yang diangkat pada buku saku. Logam perak merupakan salah satu unsur logam yang sering ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Perak cukup populer dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan sering tidak kita sadari bahwa kita setiap harinya menggunakan produk dari berbahan dasar perak. Produk perak sendiri biasanya dibuat menjadi berbagai macam aksesoris seperti misalnya cincin, kalung, dan juga perhiasan lainnya. Atau perak juga biasa dibuat menjadi peralatan seperti misalnya sendok dan garpu. Perak sendiri memiliki harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan logam mulia lainnya seperti misalnya emas. Sehingga produk perak ini lebih sering digunakan di kalangan masyarakat. Pada saat-saat seperti ini, perak masih menjadi salah satu barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga permintaan produk perak sendiri masih cukup tinggi. Perkembangan zaman juga berpengaruh pada industri kerajinan perak, di mana masing-masing industri kerajinan perak harus terus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan salah satu caranya adalah dengan terus melakukan inovasi, baik pada inovasi produk, ataupun pada proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran, agar industri perak ini tidak tertinggal atau terlibat dengan industri kerajinan lainnya. Hal ini juga akan dibahas di mana desa Pampang di Gunung Kidul merupakan desa yang memiliki potensi kerajinan perak dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Gunung Kidul. Potensi ini merupakan salah satu potensi yang cukup menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan dengan cukup baik. Industri kerajinan perak yang dikelola dan dikembangkan dengan cukup baik tentunya akan memiliki dampak besar pada masyarakat di desa setempat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerajinan perak. Logam perak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan silver merupakan salah satu unsur logam transisi yang kerap dimanfaatkan dalam kehidupan manusia yang pada umumnya digunakan untuk pembuatan perhiasan dan sejenisnya. Perak dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cincin, bros, uang logam, trofi kejuaraan, medali, dan lain sebagainya. Perak merupakan salah satu unsur logam mulia yang sangat populer di kalangan masyarakat karena harga yang terjangkau dibandingkan dengan logam mulia lainnya seperti platina atau emas.
sehingga perak dapat menjadi alternatif perhiasan yang lebih terjangkau daripada emas. Di era modern ini, produksi perak terkhusus dalam bidang perhiasan tentu semakin berkembang dan membuat para pelaku usaha perak harus berinovasi lebih baik lagi mengikuti permintaan pasar yang setiap saat berubah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kerajinan perak yang ada di Desa Pampang ini yang terbagi menjadi 4 dusun. Yang pertama ada Dusun Pampang sendiri, lalu ada Dusun Jetis, yang ketiga Dusun Kedungdowo Wetan, yang terakhir Dusun Kedungdowo Kulon. Yang pertama yaitu Dusun Pampang. Nah, untuk yang di Dusun Pampang sendiri, motif pada yang ada di dusun ini lebih ke arah ke manusia atau wayang dengan bentuk-bentuk adatnya, dengan ada perpaduan dari perak dengan tembaga, lalu dengan teknik pengolahan dengan teknik filbugi. Lalu di Dusun Kedungdowo Wetan ini kerajinan perak cenderung lebih dominan membuat kerajinan dengan teknik utup. Teknik ini merupakan rangkaian dari benang-benang pilangan perak yang dililitkan pada sebuah batang berbentuk jeruji besi. Jadi hasil dari kerajinan perak ini lebih berbentuk seperti benang. Lalu yang ketiga Dusun Kedungdowo Kulon, dengan hasil kerajinan itu tidak terlalu beda dengan dusun-dusun lainnya, namun tetap memiliki perbedaan. Untuk teknik yang dipakai di sini juga menggunakan teknik utuk yang digunakan dengan contoh hasil kerajinannya yaitu pilbok atau seperti kotak itu. Lalu yang terakhir Dusun Jetis. Nah, untuk dusun ini masih tertinggal dengan dusun-dusun sebelumnya dengan kurangnya edukasi mengenai media digital, sehingga wawasan mengenai hasil dari kerajinan perak ini masih kurang. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prospek jangka pendek dari ajang kerajinan perak. Kerajinan perak memiliki prospek yang cukup baik karena memiliki nilai estetika yang serupa dengan emas, namun dengan harga yang lebih rendah. Kerajinan perak memiliki pasar yang besar di wilayah Eropa yaitu sebesar 60%, negara-negara Timur Tengah sebesar 30%, Amerika dan Asia sebesar 5%. Jenis kerajinan yang paling banyak diminati yaitu berupa perhiasan atau aksesoris karena dapat sering digunakan. Prospek yang cukup besar dapat menjadi perhatian pemerintah setempat untuk mengakomodasi kebutuhan harga bahan baku dan membantu mengatasi kendala yang terjadi di industri kerajinan perak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai inovasi penjualan kerajinan perak. Yang pertama, ada media promosi. Cara melakukan promosi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan menawarkan produk di tempat-tempat wisata. Cara yang dapat dilakukan pihak pengrajin perak untuk memperkenalkan produknya dapat dengan cara mempromosikan melalui sosial media yang sering digunakan oleh banyak kalangan seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau bahkan dapat melalui video yang diunggah di YouTube. Melalui media tersebut, apabila dapat dikemas dengan menarik, dapat lebih banyak menarik minat pembeli. Lalu, yang kedua ada media penjualan. Cara menjual produk untuk saat ini dengan menjualnya melalui toko yang dimiliki atau dijual dengan dititipkan di tempat-tempat wisata. Penjualan tersebut dapat dijangkau oleh konsumen yang akan datang langsung ke Desa Pampang, namun akan kesulitan bagi konsumen dari luar daerah. Cara yang dapat diterapkan yaitu melalui media sosial sekaligus untuk bagian promosi, serta dapat melalui marketplace yang tersedia saat ini seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, pangsa pasar dapat menjadi lebih luas dengan diimbangi promosi juga. Kerjasama dengan vendor atau industri tekstil untuk menjual pernak-pernik keperluan industri tekstil juga dapat dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, pengemasan atau packaging. Untuk packaging, bisa menggunakan box yang dihiasi dengan pita atau tulisan dari nama pemilik.
Bisa juga menggunakan kotak akrilik atau kotak transparan. Bisa juga menggunakan tas atau pouch dengan desain unik dan lucu untuk disimpan maupun dipajang oleh konsumen. Pada kemasannya bisa dituliskan nama produk, apa yang membuat produk tersebut menarik, quotes atau slogan dari produk. Selain itu, inovasi pada desain pengemasan yang lain juga dapat terbuat dari bahan plastik yang memiliki desain dapat dibuka tutup. Desain ini akan menunjukkan salah satu sisi dari produk di dalam kemasan. Kemasan ini juga memiliki fungsi keamanan pada produk yang disimpan di dalam karena memiliki pelindung yang di dalamnya berupa busa. Keunggulan dari desain ini juga dapat digunakan untuk memajang produk sehingga dapat lebih menarik lagi. Selanjutnya mari kita membahas tentang haki dalam inovasi karya kerajinan perak. Haki adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan ini mempunyai suatu nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual ini juga termasuk hak yang eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan suatu karya. Bagi sebuah perusahaan manufaktur maupun jasa, memperhatikan haki adalah hal yang sangat penting, karena dalam pembuatan inovasi, dalam penciptaan hak cipta itu tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama dalam pemikiran dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Dan adapun segala urusan terkait hak cipta berada di bawah Ditjen Haki, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012. Adapun fungsi haki yaitu yang pertama adalah melindungi hasil karya dan pencipta serta nilai ekonomis yang ada dalam ciptaannya. Kemudian yang kedua, mencegah adanya pelanggaran hak terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan K3 yang berada di pengrajin perak Desa Pampang Palianan Gunung Kidul ini. Untuk penerapan K3 ini terdapat potensi bahaya yang dapat terjadi pada pengrajin perak di sana. Untuk menjelaskannya ada beberapa tahapan proses mengenai pengrajinan perak, seperti pertama menyiapkan bahan baku, membuat desain, lalu memotong bahan baku tersebut, lalu menyambung dan membentuknya, lalu tahap terakhir yaitu penghalusan. Pada tahap persiapan bahan baku ini terdapat resiko bahaya seperti beban material yang berat itu dapat menimbulkan cedera pada tulang belakang dan pekerjaan yang terburu-buru seperti nanti ketika ada kabel yang berserakan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, solusi yang dapat diberikan seperti memasang peraturan mengenai bahaya yang dapat terjadi pada proses persiapan bahan baku ini, serta seperti menggunakan APD dan menggunakan alat bantu seperti hand truck pada saat memindahkan. Lalu pada tahap kedua, pembuatan desain. Di situ terdapat potensi bahaya seperti ketika membuat pola, pinggiran plat yang digambar tersebut dapat menimbulkan cedera atau luka karena pinggiran itu cukup tajam. Nah, untuk solusi untuk mengurangi resikonya ini, pekerja dihimbau untuk dapat bekerja lebih berhati-hati lagi sehingga
tidak ceroboh dengan menggunakan APD yang sesuai seperti sarung tangan itu sangat diperlukan. Lalu dapat memberikan SOP mengenai bagaimana cara membuat mail yang benar. Lalu tahap ketiga yaitu pemotongan bahan. Nah, dikarenakan proses pemotongan bahan ini memerlukan alat yang tajam seperti gerinda potong atau gergaji, nah itu dapat melukai anggota tubuh dan percikan dari hasil potongan itu dapat melukai mata. Nah, solusi dari mengurangi resiko bahaya ini dapat memberikan SOP juga mengenai bagaimana cara memotong logam yang benar seperti apa, lalu menggunakan APD seperti sarung tangan dan kacamata safety supaya mata terlindung dari percikan api atau serpian yang terlempar. Lalu tahap keempat yaitu penyambungan dan pembentukan. Pada tahap penyambungan dan pembentukan ini lebih bekerja menggunakan listrik atau gas yang dapat menimbulkan radiasi yang dapat membahayakan mata juga. Dan ketika alatnya kan itu patri, nah itu dapat melukai mata juga karena kan panas. Itu dapat memiliki resiko yang bahaya juga terhadap tangan atau mata si pekerja. Jadi solusi yang dapat diberikan seperti yaitu sama seperti sebelumnya menggunakan APD yang sesuai. Kalau di sini lebih ditekankan pada penggunaan sarung tangan dan kacamata safety, serta memberikan pelatihan untuk bagaimana cara menyambung yang benar dengan diberikan SOP mengenai bagaimana cara menyambung atau mematri menggunakan alat patri itu seperti apa yang benar. Lalu tahap terakhir yaitu tahap penghalusan. Pada tahap penghalusan ini terdapat potensi bahaya ketika menggunakan gerinda halus tersebut dapat melukai tangan karena ketika menghaluskan tangan itu tidak menggunakan alat bantu sehingga getaran dari gerinda potong itu dapat membuat tangan nyeri atau terdapat gangguan saraf juga di kedepannya. Jadi solusinya yaitu dapat menggunakan sarung tangan anti getar dan mungkin bisa menggunakan tang ketika melakukan penghalusan, jadi tangan tidak langsung kontak dengan benda yang dihaluskan, serta menggunakan kacamata safety karena dari penghalusan itu dapat menimbulkan percikan api juga yang dapat membuat mata iritasi. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari buku saku ini yaitu mengenai menambahnya wawasan lebih mengenai kerajinan perak kepada warga desa Pampang dan sekitarnya agar lebih mengetahui mengenai bagaimana cara mempromosikan produknya dengan baik, lalu mengetahui inovasi produk yang sedang lagi hits pada saat ini sehingga masyarakat ketika membelinya lebih tertarik lagi, serta dapat memberikan wawasan mengenai keselamatan kerja pada saat memproduksi perak ini sehingga masyarakat yang khususnya yang bekerja pada pengrajin perak ini dapat lebih awas lagi mengenai bahaya yang dapat terjadi ketika melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih.